Wow. Apa kabar? Suruh nyanyi lebih semangat daripada suruh khotbah. Tapi saya percaya bahwa kalaupun Tuhan kasih kesempatan, biarlah izinkan Tuhan sendiri yang berbicara buat kita. Amin. Saya berharap sepanjang saya sharing 2 jam ya Pak. Oh ya, izinkan saudara nangkap sesuatu yang penting buat hidupmu, agar engkau pulang membawa dampak berkat dalam hidupmu. Amin. Oke. Gak usah berlama-lama karena khotbahnya cukup panjang. Tema pagi hari ini, tema bulan ini mengangkat kita untuk belajar saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Tetapi ketika saya merenungkan apa yang harus saya bawakan di tengah-tengah Bapak Ibu semua, itu bukan hal yang mudah buat saya. Saya mengambil waktu perenungan yang cukup lama karena saya tidak mau hanya sebatas khotbah, tetapi saya ingin jemaat pulang dapat sesuatu. Itu aja tujuannya. Amen. Jadi ketika waktu sampai ke udah hari Jumat terakhir ya, memutuskan temanya. Puji Tuhan bahwa itu hal yang paling saya sukai ketika dorongan itu kuat, dan hari ini saya kasih tema itu adalah kekuatan sebuah hubungan. Ya, kekuatan sebuah hubungan. Kenapa saya angkat poin hubungan ini sangat penting? Bahwa ini yang Tuhan cari, ini yang Tuhan nantikan, ini yang Tuhan rindukan dari setiap kita. Bapak Ibu, kondisi keadaan yang hari-hari ini setiap kita alami, setiap kita lihat, setiap kita saksikan mau lewat TV atau kita mungkin lihat sendiri, banjir di mana-mana, gempa, apapun yang sedang kita saksikan hari-hari ini, Bapak Ibu dengar baik, kegoncangan yang sedang Tuhan buat, pasti Tuhan punya maksud dan rencana. Pasti Tuhan punya sesuatu yang ingin Dia sampaikan. Kegoncangan ada 2 hal, kegoncangan yang bisa datang lewat iblis, lewat sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan itu bisa menakutkan kita. Tetapi kalau Tuhan yang menggoncangkan keadaan, Tuhan menggoncangkan kehidupan rumah tangga, pribadi, lepas pribadi. Engkau melihat keadaan sekelilingmu, engkau bilang Tuhan. Nah titik itulah engkau harus belajar untuk mengerti bahwa kegoncangan bisa Tuhan izinkan. Karena Dia punya maksud di balik itu. Yang setuju bilang amin. Apa sih? Apa yang Tuhan mau dengan tema ini? Ketika saya mengangkat tema kekuatan sebuah hubungan. Yang Tuhan mau adalah ketika kegoncangan itu terjadi, maka yang Dia mau adalah orang-orang atau umatnya atau anak-anaknya datang kepada Dia. Kegoncangan sering Tuhan izinkan hanya untuk menggoncangkan hidupmu, menggoncangkan rumah tanggamu. Lalu Tuhan mau bilang gini, aku perlu engkau, aku butuh engkau, bahkan engkau butuh Tuhan. Amin. Kita semua merindukan sebuah hubungan, sebuah kerinduan. Dengar baik, dalam hidupmu ada 3 hal, yaitu tubuh, jiwa, dan roh. Yang Tuhan perlukan adalah rohmu untuk melekat kepada Dia. Jadi di tengah goncangan Allah punya tujuan agar engkau merapat mendekat dengan Dia. Amin. Dan kalau Allah menemukan itu cukup. Seringkali kondisi mungkin engkau lihat ya tenang suasananya. Mungkin itu tidak membuat engkau datang kepada Dia. Seringkali Tuhan perlu goncangkan sesuatu hanya untuk membuat engkau sadar bahwa engkau perlu Tuhan. Amin. Halo, yang Tuhan rindukan sebuah hubungan di mana anak-anaknya jangan menjauh dari Dia. Waktu goncangan datang, Dia goncang untuk bilang begini, engkau mau enggak ada dekat aku? Itu tujuannya. Jadi jangan melihat semua goncangan sesuatu yang menakutkan. Seringkali di tengah goncangan itu Tuhan ingin berbicara buat kita. Amin. Ibrani 12 ayat 26 kalau enggak salah, di situ juga Tuhan menggoncangkan, punya tujuan. Tuhan menggoncangkan segala sesuatu hanya dengan satu tujuan, mau melihat apakah anak-anaknya datang kepada Dia. Bapak Ibu, goncangan ini tidak akan pernah berakhir. Yang setuju bilang amin. Apa yang kita lihat itu enggak akan berakhir. Alkitab mengatakan akan terjadi kegoncangan di setiap waktu, saat, tahun, bulan, di mana ketika engkau lalui itu akan terjadi. Tapi pesan pagi hari yang indah ini, saya mau saudara menangkap di balik itu ada rencana Tuhan buat hidup engkau. Itu dulu.
Itu yang perlu engkau tangkap, sehingga kalau engkau pulang, engkau bilang begini, boleh datang masalah, boleh datang pergumulan dalam rumah tangga, tapi aku mau melihat apa sih yang Tuhan mau, apa sih yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidupku, supaya aku tenang menghadapi badai itu. Amin. Halo, dengar baik, anak boomer lagi. Halo Bapak Ibu, dengar baik bahwa jangan pernah engkau berharap kondisi ini akan berakhir. Ketika saya renungkan firman ini, Tuhan hanya dorong bahwa ingatkan mereka bahwa Tuhan rindu mereka bangun sebuah persekutuan denganku. Tuhan rindu mereka membangun sebuah hubungan yang dekat dengan aku. Itu akan menjadi kekuatan buat kita. Amin. Daud, satu pribadi yang mempesonakan saya dalam kisah kehidupannya. Yang dimana Tuhan ajar dia, Tuhan latih dia untuk selalu dekat sama Tuhan. 3 pribadi yang buat saya kagum. Di perjanjian lama Yesus sendiri yang saya kagum. Kenapa? Dia Tuhan. Dia datang memberitahukan kepada perempuan Samaria, Bapa lagi mencari penyembah-penyembah yang benar. Tujuannya apa? Semuanya itu tujuannya Bapa ingin kita dekat dengan dia. Yesus hadir menyampaikan rahasia itu kepada perempuan Samaria. Artinya Tuhan tidak melihat bahwa engkau berasal dari keluarga mana. Tapi Tuhan mau angkat poin penting, bahwa Bapa sedang mencari sebuah hubungan dengan engkau. Yang setuju bilang amin. Di perjanjian lama ada 2 orang yang saya kagumi. Daud, seorang yang selalu senang menyembah Tuhan. Seorang yang Tuhan suka dengan dia. Di pagi, siang, malam dia membangun mezbah. Alkitab katakan dia meneteskan air mata hanya untuk datang dan menyembah Tuhan. Tuhan suka sama Daud. Itu yang Tuhan cari. Amin. Akhir ini Tuhan bilang, aku akan kembalikan pondok Daud. Apa sih artinya? Bapak Ibu, Tuhan gak minta hal-hal yang muluk-muluk dalam hidupmu. Yang Tuhan minta, maukah engkau bangun sebuah hubungan dengan aku, supaya engkau bisa merasakan betapa cintanya aku dalam hidupmu. Ketika engkau lemah dalam berjalan, mungkin menghadapi rumah tangga, keadaan, ekonomi, biarlah engkau kuat hanya di dalam dia. Yang setuju bilang amin. Satu lagi, Henok. Orang yang berkau karib dengan Tuhan. Itu hal yang luar biasa. Saya sepanjang saya menjadi seorang worship leader, saya belajar dari 3 pribadi ini. Saya belajar terus, semakin hari saya belajar Tuhan. Engkau gak minta banyak. Kalau orang berpendidikan, mungkin manusia akan memuji dia. Tapi seringkali Tuhan bilang, itu bukan segala-galanya. Yang aku cari, hati seorang hamba yang selalu merindukan dia. Yang mau membangun hubungan dengan dia. Dengar baik pagi ini, kekuatan sebuah hubungan. Tengok kiri kanan bilang gini, pentingnya hubungan buat hidupmu. Daud, wow. 1 Samuel 30. Ini khotbah baru 15 menit sudah mau habis waktunya. 1 Samuel baca dulu ya, 1 Samuel bisa dibuka. Oke, 1 Samuel saya bacain, Bapak Ibu simak ya. Secara cepat supaya waktu nggak habis. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklak, pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklak. Siklak telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Kegoncangan yang Daud alami, melihat kenyataan. Daud mungkin mulai merasa, Tuhan kok seperti ini. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Ayat 3, ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu apa? Terbakar habis. Dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki perempuan telah ditawan. Lanjut. Lalu apa? Menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Ayat 5, juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yizrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat apa? Terjepit
karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anak laki-laki dan perempuan. Tetapi, nah ini poin penting, lanjut. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Bapak Ibu, kegoncangan yang dialami Daud, keadaan yang Daud alami, itu hal yang mungkin bagi kita berat banget. Halo, dimana kalau Bapak Ibu baca, Daud mengalami yang namanya ketika dia baru pulang untuk ambil bagian dalam sebuah peperangan, dia pulang kenyataan kota, rumah, tempat tinggal mereka dibakar habis. Belum lagi tua muda, satu kota ditawan. Bertubi-tubi persoalan, kegoncangan Daud harus hadapi. Kalau Bapak Ibu pulang baca di pasal-pasal sebelumnya, itu terjadi di mana Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh. Berat permasalahan, pergumulan, tantangan yang Daud alami. Bahkan yang lebih lagi, apa dikatakan di situ? Istri dan anak-anaknya ditawan. Sudah numpuk masalah bertubi-tubi, kondisi yang harus dia hadapi, kegoncangan yang dia hadapi. Yang lebih lagi, istri dan anak-anaknya. Itu kayak orang nusuk. Nusuk pribadi seorang suami. Dan itu sakitnya dalam. Saya tahu Alkitab mengatakan tadi bahwa Daud apa? Menangis. Secara dia suami bagi istrinya. Dan dia bisa merasakan kepedihan, bukan hanya dia. Orang yang beserta dia pun merasakan hal yang sama. Apa yang saya mau angkat buat Bapak Ibu? Lihat. Lihat bahwa kondisi yang kita alami mungkin beda seperti Daud. Tapi setiap kita pasti mengalami kegoncangan dalam hidup. Amin. Setiap pribadi lepas pribadi tidak akan pernah luput dalam segala kegoncangan kehidupanmu. Mau rumah tangga, mau kerjaan, mau pelayanan, mau apapun yang kita hadapi, yang kita jalani, pasti ada kegoncangan dalamnya. Tetapi dari sisi mana kita mau lihat? Nah lihat, Daud mengambil posisi yang berbeda. Ayat berapa tadi? 6 yang terakhir ya. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya. Ini yang penting, amin. Ini yang penting sebagai anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan yang melayani. Dengar baik, boleh kondisi apapun mungkin datang, engkau gak akan bisa menghalangi itu. Masalah tidak engkau bisa halangi itu, engkau tidak bisa dengan kekuatanmu mengalahkan setiap pergumulan masalah hidupmu. Yang engkau perlu ambil adalah menguatkan kepercayaanmu. Itu yang saya suka dari Daud. Itu yang saya senang dari Daud. Kegoncangan boleh ada, tetapi Daud mengambil tindakan Tuhan. Wow. Dia datang untuk cari Tuhan. Amin. Saya berdoa pagi ini. Bapak Ibu semua, oma, opa. Nanti kalau Tuhan sudah panggil, nah itu baru selesai. Tapi selama engkau ada di dunia ini, engkau tidak akan pernah luput dari segala pergumulan masalah hidup. Tapi seperti apa caramu engkau datang untuk menyelesaikan masalah, itu yang Tuhan, itu yang engkau harus nilai. Tapi kalau pagi ini saya ajarkan atau saya dorong kita semua sama-sama belajar dari pribadi Daud. Yang ketika ada masalah dan yang itu sudah menyakitkan, mungkin melukai hidupnya, dia mengambil langkah untuk datang menguatkan imannya di hadapan Tuhan, kepercayaannya kepada Tuhan. Amin. Yang setuju bilang amin. Yang setuju katakan amin. Apa yang membuat Daud sampai menang seperti itu? Apa yang membuat Daud sampai merasa, Tuhan terima kasih buat semua yang saya jalani. Tengok sama-sama. Di dalam ayatnya yang ke-7 sampai yang ke-8, ada poin penting yang membuat saya tertarik untuk melihat ayat ini.
Coba buka sama-sama di dalam tadi 1 Samuel ayat yang ke-7 dan 8. Nah, lihat sama-sama. Poin yang pertama. Lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Abimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Itu dulu. Pandang ke depan sejenak, Bapak Ibu, orang muda yang hadir pagi hari yang indah ini. Lihat baik-baik, ketika Daud memutuskan untuk menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Yang Daud lakukan adalah dia meminta untuk memberikan apa? Bawalah efod itu kepadaku. Apa itu efod? Bapak Ibu dengerin. Efod adalah sebuah jubah yang dipakai oleh seorang imam saat dia memimpin ibadah. Saat dia memimpin umatnya untuk bersekutu dengan Tuhan. Nanti Bapak Ibu pulang baca dalam Keluaran. Engkau akan menemukan di sana apa itu baju efod dan semuanya. Tapi saya mau ambil garis besarnya seperti ini. Ketika Daud mengambil tindakan ini, Daud tahu benar bahwa arti hubungan, arti dekat dengan Tuhan, mengenal Dia, itu jauh lebih penting. Efod berbicara ketika seorang imam datang kepada Tuhan. Maka ketika dia mempersembahkan korban di hadapan Tuhan, Allah mencium wangian dan Allah mulai menikmati akan sebuah kehadiran. Sebuah penyembahan yang lahir dari imam, yang lahir dari umatnya. Bapak Ibu, kenapa Daud pilih ini? Sebagai sebuah langkah untuk dia melihat Allahnya, bahwa Tuhannya itu penting bagi dia. Karena sebelum dia diurapi menjadi seorang raja, Daud punya sebuah kebiasaan menjaga kawanan domba. Yang dia lakukan di tengah-tengah penjagaannya, Alkitab mencatat bahwa dia belajar dengan kecapi hanya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, menyenangkan Tuhan. Dia belajar untuk dekat membangun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya ketika dia mengalami permasalahan, dia tahu kemana dia harus melakukannya, kemana dia harus melangkah, kemana dia harus datang. Bapak Ibu, dia pribadi yang senantiasa menyenangkan Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca Mazmur, itu adalah pujian atau ungkapan Daud di mana dia belajar untuk selalu dekat sama Tuhan. Jadi ketika masalah datang, yang dia lakukan adalah dia mengambil keputusan untuk datang dan sembah Tuhan. Dia mengambil keputusan untuk belajar datang sama Tuhan. Dia kenal itu pribadi. Dia kenal Tuhan. Kenapa? Dia punya pengalaman dengan Tuhan. Dia punya waktu dengan Tuhan. Amin. Dia punya perjalanan dengan Tuhan. Bapak Ibu, setiap kita harus punya pengalaman berjalan dengan Tuhan. Kenali Tuhan Allahmu. Yang setuju bilang amin. Waktu ketika masalah datang, engkau bukan orang yang cari orang pintar di luar. Atau pergi ke gunung Kawi atau gunung apa hanya untuk mencari orang pintar. Bukan itu tujuannya. Daud ajarkan kita pagi hari yang indah ini. Untuk ketika ada masalah, ketika engkau datang untuk menguatkan percayamu, ambil sebuah sikap. Apa yang sudah kita bangun? Apa yang sudah kita lakukan? Ibadah? Kau nyanyi satu lagu di sini, lalu engkau bilang engkau sudah ibadah? Bukan. Tetapi kenali Dia lewat engkau bangun hubungan setiap saat dengan Dia. Yang setuju bilang amin. Daud kenal Tuhan. Daud kenal pribadi yang sudah menjamah dia. Waktu dia sedang mengembalakan domba, dia belajar nyenangin Tuhan dalam hidupnya. Dia belajar, bukan hanya itu, kalau Bapak Ibu baca kisah hidupnya, dia orang yang gak pernah melepas dari sebuah hubungan, membangun hubungan dengan Tuhan. Ini penting. Yang setuju katakan amin. Bangun hubungan dengan Tuhan. Kenali pribadi ini. Tuhan hanya buat janji dengan kita. Koreksi ini Pak Gembala dan Wakil. Orang luar di sana Tuhan gak buat janji dengan mereka. Kenapa? Karena ketika engkau bilang aku jatuh cinta sama Tuhan, Tuhan ikat janji dengan engkau. Tuhan mau bilang begini, aku sayang engkau. Ketika engkau bilang Tuhan aku sayang sama engkau, Tuhan juga balikan. Artinya gini, waktu Tuhan panggil Abraham keluar dari Ur Kasdim,
Tuhan bikin janji dengan Abraham. Tuhan buat sebuah perjanjian dengan Abraham. Dia tidak akan meninggalkan Abraham. Dia akan menyertai Abraham. Dia akan kasih keturunan buat Abraham. Itu janji. Janji yang dia hanya tulis. Saya yakin waktu Tuhan janji dengan Abraham, itu ungkapan hatinya. Waktu dia ketemu dengan siapapun di sini, Tasya, dia bilang, Tasya, aku cinta sama kamu. Aku mau bikin perjanjian untuk senantiasa penyertaanku bagi hidupmu. Jadi kalau engkau kenal dia, kalau Bapak Ibu kenal dia pagi hari ini, pegang janjinya bahwa dia tidak pernah tinggalkan engkau. Dia menyertai hidupmu. Itu yang membuat engkau tegap untuk menghadapi pergumulan apapun ketika engkau keluar dalam ruangan ini. Engkau harus bilang, aku anak perjanjian. Orang luar, orang dunia gak punya perjanjian dengan hidup, dengan Tuhan. Engkau yang punya perjanjian dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau anak perjanjian, harusnya engkau siap masalah apapun. Engkau bilang, Tuhan beserta dengan saya. Tuhan beserta dengan hidupku. Aku tidak akan takut melangkah. Masalah boleh datang, tapi Tuhan punya banyak cara menolong saya. Setuju bilang amin. Amin. Ayo, anak-anak perjanjian. Engkau punya perjanjian dengan dia. Orang dunia itu iri. Makanya kalau orang dunia itu bertobat, terima Tuhan Yesus, mereka baru kebuka. Hah? Ternyata di dalam Tuhan ada banyak janji yang luar biasa. Mereka begitu antusias cinta Tuhan dengan sungguh-sungguh. Siapa yang suka buka YouTube dan lihat ketika orang-orang dari seberang bertobat dan mereka sangat bersungguh-sungguh? Kenapa? Karena akhirnya mereka menemukan janji dalam hidup mereka. Lalu anak Tuhan, ketika engkau nyerah, engkau bilang, aduh Tuhan, masalah terlalu banyak. Sudah, saya gak mau ke gereja-gereja. Kau lupa identitasmu. Engkau anak perjanjian. Amin. Kenali dia. Sebab dia yang taruh perjanjian dalam hidupmu. Orang yang mengenal dia akan tahu caranya menyelesaikan masalah. Daud kenal Tuhannya. Yang kedua. Poin yang kedua. Cepat kan? Yang kedua. Buka sama saya di dalam, masih dalam 1 Samuel. Ayatnya yang ke-21 sampai 23. Bantu saya Rio. 1 Samuel ayat 21 dan 23. Jadi yang pertama, Daud mengenal, pribadi itu mengenal Tuhannya. Yang kedua, kita dewasa di dalam dia. Dengar baik, ketika Daud sampai kepada ke-200 orang yang terlalu lelah untuk mengikuti dia, yang telah dibiarkannya tinggal dekat sungai Besor, maka keluarlah orang-orang ini menyongsong Daud dan menyongsong rakyat yang bersama-sama dengan dia. Daud mendekati orang-orang itu dan memberi salam kepada mereka. Ini satu kelompok yang tidak ikut masuk dalam pertempuran saat melawan bangsa Amalek. Tapi Daud gak punya iri itu. Ketika mereka lelah, Daud bilang, ya gak apa-apa, kamu istirahat. Tapi ketika Daud balik dari peperangan, ketika menang, Daud menyapa mereka. Daud menunjukkan kedewasaan untuk melihat semua permasalahan yang terjadi. Daud tidak menyalahkan satu dengan yang lainnya. Lanjut, kemudian mulailah berbicara semua orang jahat, orang dursila di antara orang-orang yang ikut pergi bersama-sama dengan Daud itu. Katanya, karena mereka tidak ikut pergi bersama-sama dengan kita, janganlah kita berikan kepada mereka apa-apa dari jarahan yang kita selamatkan itu, kecuali kepada, lanjut, masing-masing mereka, istrinya dan anak-anaknya. Itu boleh mereka bawa dan biarlah mereka pergi. Dengerin, kalau baca selanjutnya, nasihat Daud kepada mereka. Di mana Daud mengajarkan ketika mereka bertengkar, siapa dapat siapa. Apakah itu berkat buat saya? Mereka gak perlu dapat bla bla bla. Daud tidak memposisikan untuk menyalahkan A dan menyalahkan B. Daud mengarahkan umatnya. Kalau ayat selanjutnya ada dibuka. Daud mengarahkan mereka untuk melihat semua itu campur tangan Tuhan.
Semua yang kita alami, kata Daud, semua kemenangan, semua proses, semua keadaan, berkat yang diterima, itu semua karena Tuhan. Waktu Daud melihat keadaan itu, Daud mengajak umat Tuhan untuk sadar, ini semua karena Tuhan, ini anugerah dari Tuhan, ini penyertaan Tuhan. Waktu masalah datang dalam hidupmu, di sini Tuhan rindu dan mau melihat kedewasaan kita ketika masalah datang dalam hidupmu. Apakah engkau bertengkar, engkau menjadi anak-anak, atau engkau dewasa? Halo, Bapak Ibu, Oma, Opa, setiap minggu engkau hadir. Doa saya, doa kami semua, semakin engkau mendapatkan benih firman yang ditabur setiap minggu, dewasa, bertumbuhlah dewasa. Amin. Dewasa, waktu masalah datang, engkau bukan orang yang buru-buru untuk menyalahkan A, B, C. Menyalahkan istri, menyalahkan suami, menyalahkan anak-anak. Bertengkar untuk hal-hal sepele. Tapi jadilah dewasa. Tuhan, apa yang sedang engkau ingin lakukan? Apakah saya harus mengoreksi diri saya? Apakah saya harus menenangkan? Atau apa yang harus saya ucapkan? Semua Tuhan mau agar kita belajar dari pribadi Daud. Yang setuju katakan amin. Daud mengarahkan mereka, lihat Tuhan yang menyertai. Bukankah ayat sebelumnya Daud pun pedih? Betul? Daud pun sakit. Tetapi dia mengambil tindakan untuk jadi orang yang dewasa. Dewasa bukan ditentukan dari umur. Dengerin, Bapak Ibu di sini semua punya umur beda-beda. Saya sudah 48. Saya nggak tahu yang lebih tua lagi siapa. Lalu bertanya ketika mengalami masalah, apakah kita yang sudah dewasa umur bisa menyelesaikan masalah yang bertubi-tubi datang? Belum tentu. Kedewasaan tidak ditentukan dari umur ketika masalah datang dalam hidupmu. Yang setuju bilang amin. Tapi kedewasaan berbicara sebuah hubungan. Ketika engkau tahu bahwa engkau mau melihat Tuhan terlibat dalam masalahmu, ayo bangun hubungan dengan Tuhan. Itu jauh lebih penting. Supaya engkau tahu Tuhan punya banyak cara untuk memberikan kepadamu menyelesaikan semua masalah kehidupanmu. Bapak Ibu dengerin. Waktu yang akan kita hadapi ke depan itu sudah mendekat. Kita nggak tahu kapan Tuhan datang, tapi yang pasti mempelai itu akan datang. Yang setuju bilang amin. Mempelai Yesus akan datang. Untuk apa? Jemput kita, setuju? Jemput mempelainya. Tapi kalau dia jemput mempelainya masih nggak dewasa, masih anak-anak. Ini yang perlu kita belajar. Kalau mempelai datang, yang pasti dia akan jemput orang yang sudah dewasa. Yang setuju bilang amin. Jadi masalah datang, bilang begini, Tuhan aku mau belajar jadi dewasa di dalam Engkau. Aku mau belajar jadi dewasa ketika masalah datang bertubi-tubi. Apa sih yang Tuhan mau? Apa sih? Biar aku belajar untuk menjadi jawaban di tengah masalah rumah tanggaku. Di tengah masalah gereja apapun. Engkau bukan menjadi anak-anak. Kalau Pak Pendeta gak salamin, engkau bilang apa peduli amat gak usah datang ke gereja ini. Berarti engkau belum dewasa di dalam dia. Amin. Yesus datang, dia akan menjemput orang-orang yang sudah dewasa di dalam dia. Amin. Hanya orang dewasa yang mengerti arti keintiman. Saya ngomong gini, kita semua dewasa. Orang dewasa tahu arti keintiman. Maksudnya apa Pak Yohanes? Waktu Yesus menjemput engkau, waktu engkau mengalami masalah dalam hidupmu, yang engkau cari adalah sebuah hubungan. Amin. Hubungan berbicara ketika engkau dekat, ketika engkau intim dengan dia. Waktu ada masalah, engkau bukan salahin A, B, C, tapi engkau masuk kamar. Engkau belajar intim dengan Tuhan. Tuhan, aku nggak tahu caranya, tapi engkau punya cara menolongku. Aku nggak tahu lagi, sepertinya buntu. Tapi izinkan aku duduk ngomong sesuatu kepadaku. Amin. Kedewasaan yang engkau dapat itu bukan karena engkau kutu buku, belajar Alkitab banyak, bukan.
Tapi kedewasaan jauh lebih penting ketika engkau worship, ketika engkau menyembah. Waktu perempuan Samaria, ketika Tuhan menjelaskan bahwa Bapa mencari penyembah, perempuan ini diubahkan cara pandangnya. Yang tadinya dia pikir cari Tuhan di gunung, saatnya Tuhan ajarin dia, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Ketika perempuan ini kebuka arti sebuah hubungan dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita punya tema, Mission in Action. Perempuan ini mengajarkan waktu dia melekat sama Tuhan, dia pulang ke kota, dia kasih tahu kepada orang kota, ada juru selamat, ada Tuhan, ada Mesias. Alkitab mengatakan sekota bertobat, percaya sama Tuhan. Pagi ini, kedewasaan sekali lagi bukan diukur dari umur kita, tapi sebuah keintiman dengan Tuhan. Waktu masalah datang, Tuhan hanya ngomong buat kita pagi ini, kenali dia, dewasalah di dalam dia. Amin. Kalau engkau kenal pribadimu, maka engkau akan bertumbuh dewasa di dalam dia. Kedewasaan tidak didapat dari tempat lain. Saya ulang sekali lagi. Tapi kedewasaan didapat dari saat engkau bangun hubungan setiap saat, setiap waktu dengan dia. Amin. Kalau orang sudah intim sama Tuhan, kalau orang sudah belajar mendekat dengan Tuhan, orang kenal dia dan engkau dewasa dengan dia, maka engkau percaya bahwa penyertaan Tuhan, berkat Tuhan selalu hadir buat dia, buat setiap kita. Amin. Engkau tidak tahu, engkau tidak akan takut untuk apapun yang terjadi, musim apapun. Orang bilang, wah susah. Kalau engkau dewasa, engkau kenal dia, engkau akan bilang begini, berkat Tuhan tepat pada waktunya dalam hidup saya. Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Bagi orang-orang yang mau melekat, bagi orang-orang yang dewasa di dalam Tuhan, bagi orang-orang yang belajar untuk intim dengan Tuhan. Lihat, berkat ini terjadi dalam kehidupan setiap kita. Boleh dibuka? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8 sebelum kita masuk dalam doa. Ayat 7, ayat 8, ayat 9 coba dibuka semua Rio. Biar Bapak Ibu bisa lihat sama-sama ya. Diberkatilah orang-orang apa? Yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan. Pagi ini, biar firman yang sederhana ini menyadarkan kita. Mungkin engkau berkata, ya benar Pak, pergumulan yang saya hadapi membuat saya merasa itu buntu. Saya tidak tahu kemana saya harus melangkah. Kondisi yang kita hadapi, yang mungkin ini sudah 3 tahun yang kau lalui, dan engkau sudah pada titik di mana menyerah. Tapi firman pagi ini ngajarin setiap kita, bangun sebuah hubungan. Engkau pelayan, engkau umat Tuhan, bangun hubungan dengan Tuhan. Lihat pribadi Daud, yang dia hadapi pun berat. Tapi yang Tuhan suka dari Daud, Daud selalu datang kepada dia. Daud kenal dia. Masalah datang membuat Daud bukan menjadi orang anak kecil yang tidak mengerti semuanya. Tetapi Daud belajar jadi orang dewasa. Dewasa di dalam Tuhan. Dewasa untuk mengatasi semua pergumulan masalah kehidupan. Kedewasaan rohani tidak didapat di luar. Kedewasaan rohani didapat dari sebuah hubungan yang kau bangun pagi ini. Pulang dari tempat ini, bangun hubungan itu. Orang dewasalah yang mengerti arti keintiman.
intimlah dengan Tuhan. Di kamarmu, dimanapun engkau berada, bilang, Tuhan, kekuatanku hanya di dalam Engkau. Aku gak bisa ngapa-ngapa. Aku gak bisa buat sesuatu tanpa melibatkan Engkau. Tolong Tuhan, saya percaya karena Dia punya rindu yang dalam buat Engkau. Saya yakin Dia akan menghampiri dan mulai menikmati hubungan dengan Engkau. Dia punya perjanjian, Dia tidak akan pernah mengingkari perjanjian dalam hidupmu. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesus. Izinkan menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Bangkit berdiri sama-sama. Engkau tahu, ungkapkan hatimu pagi ini. Di hati, yes Tuhan, ada sejuta rindu yang selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan kami menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Katakan, biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh. Ayo responi pujian ini. Bilang, Tuhan, ini kerinduanku, Tuhan. Menyembah, biarkanlah menyembah, yang indah. Biarkanlah menyembah, berikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan aku menyembah. Ketika kami menyembah-Mu Tuhan, hati kami cuma terarah kepada Engkau Tuhan. Cuma Engkau yang kami harapkan, tidak ada yang lain. Bawa kami Tuhan untuk terus tenggelam dalam hadirat-Mu, menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Dan itu cukup buat kami Tuhan. Enggak peduli seberat apapun tantangan, enggak peduli seberat apapun peperangan yang kami hadapi. Ketika kami ada di hadirat-Mu Tuhan, kami akan dapatkan kekuatan. Kami akan dapatkan kemenangan dan sukacita yang melimpah. Firman-Mu sudah dilepaskan buat setiap kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu jadi jawaban buat setiap kami Tuhan. Mari arahkan tangan kita kepada hamba-Nya. Kami menyerahkan hamba-Mu Tuhan, Pastor Yohanes Tuhan, yang sudah menjadi berkat buat kami. Terus pakai hamba-Mu Tuhan.
dengan semua karunia, dengan semua talenta yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Aku percaya hidupnya akan semakin luar biasa ke depan. Tuhan akan terus menyertai dia Tuhan. Pengurapan Tuhan turun, hikmat Tuhan turun. Hidupnya boleh menjadi terang, boleh menjadi contoh, boleh menjadi teladan yang baik Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan, rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Dan lewat hidupnya, lewat pelayanannya, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi. Kami bersyukur buat firman-Mu, buat kebenaran-Mu hari ini. Yang lemah berkata, kami kuat sekarang Tuhan. Karena kami tahu firman-Mu sudah jadi jawaban buat setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan demi nama Yesus Kristus Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur kepada Bapa di surga. Kami terima firman-Mu. Haleluya. Kita yang percaya diberkati Tuhan berkata, amin.